Hello guys, ketemu lagi dengan teman sukses di sini. Guys, di video yang lalu kita udah bahas formula investasi dari Buffett yang menggunakan analogi burung di tangan versus burung di semak. Gak hanya itu, formula itu harus dilengkapi dengan 3 buah pertanyaan kunci, yakni seberapa yakin Anda bahwa memang ada burung di dalam semak-semak tersebut? Kapan mereka akan keluar dan berapa banyak jumlahnya? Dan berapa tingkat suku bunga bebas risiko? Gue udah jelasin arti dari semua ungkapan itu di video kemarin. Udah lihat belum? Buat yang belum nonton, nanti setelah ini kalian bisa lihat videonya yang ini ya. Gue taruh linknya di bagian deskripsi. Oke, kita lanjut. Di akhir video itu, gue masih menyisakan sebuah ungkapan Buffett yang masih belum gue terangin. Ungkapan itu adalah, jika Anda bisa menjawab ketiga pertanyaan ini, Anda akan mengetahui nilai maksimal dari semak tersebut, dan jumlah maksimal burung yang Anda miliki saat ini yang boleh ditukarkan untuk mendapatkannya. Nah, kali ini kita akan bahas tuntas dan lebih dalam tentang arti semua ungkapan Buffett tersebut. Udah siap? Yuk langsung kita mulai. Guys, sebelum kita bedah kalimat tadi, kalian harus tahu satu hal. Warren Buffett itu sering disebut sebagai value investor sejati. Sebagai value investor, Buffett punya 3 prinsip yang gak pernah dia lepas. Pertama, dia harus tahu jumlah uang yang akan ia terima di masa datang dengan menggunakan prinsip discounted cash flow. Kedua, dia harus tahu berapa harga wajar barang itu saat ini, alias intrinsic value. Dan ketiga, yang paling penting, dia nggak mau beli kalau nggak dapat harga diskon yang ekstrim, alias punya margin of safety. Nah, kalian sadar nggak kalau kalimat puitis tentang semak dan burung yang kita bahas kemarin itu sebenarnya adalah cara santai Buffett untuk menjelaskan ketiga prinsip mautnya itu? Loh, kok bisa? Oke, gue jelasin satu persatu ya. Yang pertama kita bahas tentang bagian discounted cash flow. Kalau kalian gabungin formula, 1 burung di tangan lebih berharga daripada 2 burung di semak-semak, dan kemudian ditambah 3 pertanyaan ini. Itu sebenarnya adalah cara simpel Buffett dalam menjelaskan prinsip discounted cash flow kepada kita. Inti dari discounted cash flow, alias DCF, adalah alat untuk menghitung nilai uang masa depan jika dibawa ke masa sekarang. Makanya Buffett bilang, 1 burung di tangan lebih berharga daripada 2 di semak. Kenapa? Karena uang yang masih di semak, alias uang di masa depan, nilainya itu harus kita diskon dulu karena adanya faktor waktu dan risiko. Coba kalian lihat lagi rumus DCF yang gue tunjukin ini. Nah, DCF itu memerlukan komponen cash flow, alias perputaran uang kas di perusahaan, lalu komponen waktu, dan komponen tingkat suku bunga. Bukankah setiap ungkapan Buffett itu menunjukkan hal ini? Coba cek ulang deh tiap pertanyaannya itu. Jadi, fungsi 3 pertanyaan kunci kemarin bukan cuma buat memastikan uangnya ada, tapi untuk membantu kita menghitung, uang yang bakal gue dapat di masa depan itu, kalau dinilai pakai harga sekarang, pantesnya dihargai berapa sih? Itulah esensi dari DCF. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian intrinsic value dan margin of safety. Kalian pasti ingat dong dengan grafik nilai intrinsik dan margin of safety yang seperti ini? Buffett selalu menyarankan agar kita membayar investasi di bawah nilai intrinsiknya, alias memiliki margin of safety yang cukup. Bener nggak? Nah, coba kaitkan nilai intrinsik dan margin of safety itu dengan kalimat penjelasan Buffett yang ini. Kalimat ini sudah jelas-jelas menunjukkan kepada kita tentang intrinsic value dan margin of safety. Bener nggak? Kalimat Buffett yang pertama, mengetahui nilai maksimal dari semak, menjelaskan mengenai intrinsic value alias nilai wajar. Ini adalah nilai batas harga yang boleh kalian bayarkan untuk sebuah investasi. Kalimat Buffett yang kedua, jumlah maksimal burung yang Anda miliki saat ini yang boleh ditukarkan untuk mendapatkannya. Itu adalah batas harga mati. Buffett kasih tahu kita angka maksimal ini supaya kita jangan sampai bayar lebih mahal dari itu.
Bahkan, kalau bisa, kita bayar jauh di bawah angka maksimal itu supaya kita punya margin of safety. Jadi, apa sih inti dari surat Buffett ini? Yang pertama, berhati-hatilah dengan investasi yang akan kalian lakukan. Kalian harus memastikan investasi kalian beneran menggunakan prinsip yang disarankan Buffett ini. Investasi itu nggak cuma sekedar taruh duit di instrumen investasi, tapi kalian harus cek dulu apakah instrumen investasi kalian ini memenuhi syarat dari Buffett ini. Kedua, salah satu inti dari discounted cash flow adalah memastikan bahwa instrumen investasi itu bisa mencetak cash flow yang bagus, alias bisa mencetak uang di masa depan atau enggak. Jika dipastikan bisa menerima keuntungan dan cash flow yang bertambah di masa depan, barulah kalian boleh melakukan aktivitas investasi tersebut. Kalau kalian gak bisa dapat gambaran kapan uangnya keluar dan berapa jumlahnya, mending mundur. Yang ketiga, meskipun kalian melakukan investasi, kalian tetap harus tahu intrinsic value dari instrumen investasi itu. Ini adalah batasan maksimal harga yang bisa kalian bayarkan untuk instrumen investasi itu. Agar bisa menerima keuntungan yang maksimal, pastikan juga membayarnya di bawah harga itu supaya mendapatkan margin of safety yang cukup. Nah, apakah kalian sekarang mengerti dengan prinsip dasar investasi dari Buffett ini? Kalau belum, ulangi video ini beserta video gue yang sebelumnya ya. Pahami dan gue jamin kalian siap untuk berinvestasi. Gue doain semoga kalian sukses dalam berinvestasi ya. Jangan lupa share video ini ke teman kalian supaya kalian pun menjadi teman sukses bagi mereka. Setuju nggak? Gue undur diri. See you next time. Bye-bye.